Hadis dari Anas bin Malik. Beliau berkata, dakhala Rasulullah SAW Makkah yawm al-fathi wa dhiqnuhu ala rahilatihi mutakhashshi'an. Ini contoh yang lain dari ketawaduan Nabi. Ya, contoh lain dari ketawaduan Nabi ketika beliau memasuki kota Mekah pada peperangan penaklukan kota Mekah. Ya, pada tahun ke-8 Hijriah. Selesai kota Mekah ditaklukkan, merupakan karunia dan kemenangan yang Allah berikan kepadanya. Lalu dia memasuki kota Mekah. Namun yang sangat menakjubkan dari keadaan Nabi yang begitu sempurna ketawaduannya, kata Anas, wa dhiqnuhu ala rahilatihi, dagunya menempel di pundak atau di punggung kendaraannya karena ketawaduan, karena kekhusyuan. Bukan membusungkan dada, mengangkat bahu, ya, tetapi justru dia menundukkan setunduk-tunduknya badannya, bahkan dagunya ini menempel ke punggung kendaraannya, untanya. Mutakhashshi'an, ini pernyataan dari Anas karena ketawaduannya, ya, untuk menundukkan atau menampakkan ketawaduan kepada Allah Jalla fi'ula. Ini salah satu atau di antara tanda dari ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, warawa Ibnu Ishaq fi sirah, Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam kitabnya sirah, yaitu sirah Nabi, menerangkan apa yang tadi dinukilkan oleh atau yang dinukilkan dari Anas bin Malik. Kata Ibnu Ishaq meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u ra'sahu tawadu'an hina ra'a ma akramahu Allah bihi min al-fath hatta inna usnunahu ya la yakadu yamassu wasitata ar-rahli. Ini penegasan tentang apa yang dinukilkan dari Anas tadi, bahwa Nabi masuk ke kota Mekah, dagunya menempel ke punggung kendaraannya, menundukkan, ya. Tidak mendirikan badannya dan juga tidak membusungkan dada, tidak mengangkat bahu, tapi justru menundukkan badannya. Saking tunduk badannya, dagunya ini menempel ke punggung kendaraannya. Ini yang ditegaskan oleh Ibnu Ishaq dalam sebuah riwayat yang beliau nukilkan di kitabnya Sirah. Ya. Melihat kemuliaan dari kemenangan yang Allah berikan kepadanya, seharusnya kan bergembira. Ya. Ungkapan kegembiraan itu ditampakkan dengan ya, adanya tegaknya badan. Tetapi justru beliau semakin tunduk ketika mendapatkan kemenangan dari Allah Jalla fi'ula. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir mengomentari cerita tadi, riwayat tadi. Kata beliau, wa hadha at-tawadhu'u fi hadha al-mawtin inda dukhulihi sallallahu alaihi wasallam Makkah في مثل هذا الجيش العرمرمي بخلاف ما اعتمده سفهاء بني إسرائيل حين أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس وهم سجود أي ركع يقولون حطة فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حطة في شعرة أو في شعيرة. Keadaan Nabi yang diceritakan tadi masuk setelah membawa pasukan yang besar, Jaish al-Aramram, pasukan yang besar.
yang orang-orang Abu Sufyan saja tidak pernah membayangkan bahwa itu pasukan Nabi. Ya, ketika hampir sampai di kota Mekah, Nabi SAW sempat bermalam di luar kota Mekah. Di malam itu dia memerintahkan pasukan semuanya per orangnya menyalakan obor. Maka terlihatlah begitu banyaknya pasukan. Abu Sufyan ketika itu yang menyaksikan dari kejauhan. Ya. Karena beliau baru datang dari Madinah untuk memata-matai gerakan Madinah. Ketika dia hendak kembali di tempat tersebut, di malam hari dia melihat suasana yang terang dengan lampu yang begitu banyak. Ya, dia dengan temannya bertanya-tanya, ini siapa? Ini pasukan siapa? Tidak terbayangkan oleh dia bahwa itu adalah pasukan Nabi Muhammad SAW. Dengan pasukan yang besar tersebut. Dan dengan berhasilnya pasukan Nabi SAW menaklukkan kota Mekah. Ya. Sekaligus mengumumkan bahwa inilah agama Islam yang penuh kasih sayang. Belum beliau sampai ke kota Mekah, dia sudah menyampaikan pengumuman. Bahkan dia pesankan kepada Abu Sufyan yang ketika itu sudah masuk Islam. Dia pesankan, sampaikan kepada penduduk Mekah, barang siapa yang masuk ke dalam masjid aman. Inilah Islam. Man dakhala al-masjida fahuwa amin. Pasukan akan tiba. Seharusnya ketika pasukan besar itu hendak menyerang musuh yang jauh di bawahnya kekuatan, tentu mereka akan menghabisi semuanya, memporak-porandakan, ya, mengikis sampai ke akar-akarnya. Tetapi justru Nabi SAW bukakan celah untuk menampakkan keindahan agama Islam, kasih sayang yang dibawa oleh agama Islam. Man dakhala al-masjida fahuwa amin. Siapa yang masuk ke Ka'bah aman, tidak akan diganggu. Ya. Man dakhala baitahu fahuwa amin. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya dan tidak berada di luar aman. Bahkan Nabi SAW menambahkan, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Subhanallah. Kita benar-benar bangga dengan agama kita ini, yang begitu nampak rahmatan lil alaminnya. Dalam suasana perang pun terlihat betapa Islam tidak menginginkan membunuh siapapun juga. Islam bukanlah haus darah. Islam bukan tersebar sebagaimana dituduhkan di bawah kilauan pedang. Masuk Nabi SAW setelah dengan pasukan-pasukan yang sudah dibagi-bagi oleh Nabi SAW. Mereka membuat perjanjian berjumpa di sini, berjumpa di sini. Akhirnya resmilah kota Mekah ditaklukkan. Orang-orang Quraisy menyaksikan dari rumah-rumah mereka, dari gang-gang di kota Mekah, melihat Nabi SAW justru menundukkan kepalanya. Menundukkan bukan hanya kepala tetapi badannya. Dagunya menempel ke punggung kendaraannya. Ketawaduan yang luar biasa dari manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Kata Ibnu Katsir, ada tawadu yang seperti ini. Fi hadzal mautin, dalam momen yang seperti ini, ketika masuk ke kota Mekah setelah ditaklukkan, membawa pasukan yang besar. Ini bertentangan sekali, berbeda nyata dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang sufaha Bani Israel, kata Ibnu Katsir. Orang-orang bodoh dari Bani Israel yang datang bersama Nabi Musa alaihissalam ketika itu selamat keluar dari Mesir dan diselamatkan oleh Allah. Di depan mata mereka Allah Subhanahu wa taala binasakan Firaun dengan bala tentaranya, kemudian melanjutkan perjalanan ke Baitul Maqdis. Mereka ketika diperintah masuk ke Baitul Maqdis, hina umiru an yadkhulu baba Baitul Maqdis wa hum sujud ay ruk'a, dalam keadaan ruku'.
perintah Allah untuk ruku. Nabi SAW Allah tidak perintahnya untuk menundukkan badannya, tetapi karena ketawaduannya dia tundukkan, karena pengagungannya kepada Allah yang maha besar yang telah memberikannya kemenangan, dia menundukkan. Sementara mereka yang bersama Nabi Musa keluar dari Mesir dengan aman sampai hampir tiba di Baitul Maqdis, disuruh untuk dalam keadaan ruku', ya, menundukkan kepala kepada Allah ketika masuk ke Baitul Maqdis. Mereka justru tidak mau. Mereka masuk dengan mengesot, ya, yazhafuna ala astahihim. Mereka dengan mengesot dan tidak mau, pokoknya tidak mau menundukkan badan mereka. Justru badan mereka tidak tegak, dan mereka upayakan agar tidak naik tinggi dengan mengesat masuk ke kota atau ke Baitul Maqdis. Dan Allah perintahkan mereka untuk mengucapkan hittah, faqulu hittah, ucapkan dalam keadaan ruku' permohonan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hittah, ampunilah ya Allah, beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Tetapi mereka, ya, memplesetkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menundukkan separuh badannya, tetapi dengan mengesat berjalan memasuki Baitul Maqdis dan bukan mengucapkan istighfar atau hittah, tetapi mereka mengatakan hintatun fi sya'irah atau habbatun fi sya'irah, meminta makanan, meminta gandum, mengurusi urusan perut mereka. Berbeda sekali, ya, berbeda sekali. Menangnya pun, ya, ditaklukkannya Baitul Maqdis bukan mereka yang memeranginya. Allah Subhanahu wa taala yang membinasakan kaum yang di sana. Inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Allah ceritakan ini dalam surat Al-Maidah dan surat yang lainnya. Dan ini luar biasa ulasan dari Ibnu Katsir memperbandingkan antara masuknya Nabi ke Mekah sebagai kota suci, ya, yang di dalamnya juga ada manusia yang memusuhi, orang-orang kafir yang memusuhi, yang selalu memerangi kaum muslimin. Ya, Nabi SAW masuk dengan tunduk, membawa pasukan besar, sementara mereka tidak memiliki kekuatan dan mereka dari awal sudah penuh dengan ketakutan. Ya, diperintah untuk ruku atau dalam keadaan tunduk masuk, justru mereka tidak mau. Disuruh untuk meminta ampun kepada Allah ketika masuk, mereka juga tidak mau. Memplesetkan permohonan ampun itu dengan mengatakan hintah, menambahkan huruf nun di antara ha dan ta, yang maksudnya adalah makan dan gandum. Ini pernyataan dari Ibnu Katsir. Warawal Bukhari fi sahihihi an Anas radhiyallahu anhu qala kanatil amatu. Ini pembahasan yang lainnya tentang pembahasan yang tadi, contoh dari ketawaduan Nabi ketika masuk ke kota Mekah setelah ditaklukkan kota Mekah. Contoh yang lain dari ketawaduan Nabi, berarti ini contoh yang ketiga dalam pelajaran kita sekarang ini. Contoh yang pertama adalah ketika dia diberikan tawaran menjadi seorang rasul dan manusia biasa, atau seorang nabi sekaligus seorang raja. Ternyata dia memilih rasul dan manusia biasa. Yang kedua, ketika masuk ke kota Mekah membawa pasukan yang besar, setelah selesai ditaklukkan kota Mekah, dia justru menundukkan badannya dan kepalanya sampai menempel di punggung kendaraannya atau di punggung untanya. Contoh yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, qal kanatil amatu min ima'i ahli al-madinati la ta'khudhu bi yadi Rasulillah SAW fatantaliqu bihi fatantaliqa bihi haitsu sya'at. Kata Anas, ada sebagian budak wanita di kota Madinah, ya, kana al-amah, ada seorang budak wanita di kota Madinah,
la ta'khudhu bi yadi Rasulullah SAW, memegang tangan Nabi, dipegangnya tangan Nabi SAW, kemudian membawanya keliling kota Madinah. La ta'khudhu bi yadi Rasulullah SAW fatantaliqa bihi haitsu syaa, di mana kemana dibawanya, ditariknya Nabi SAW, dan Nabi tidak ada sedikit pun berusaha untuk melepaskan tangannya. Dia biarkan tangannya ditarik dan dia ikut kemana budak perempuan tadi membawanya, atau anak perempuan tadi membawanya, sampai dia puas. Setelah dia puas, dia biarkan Nabi, ditinggalkannya Nabi SAW. Sangat luar biasa ketawaduan Rasulullah SAW. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian contoh yang lain, yang keempat, warawa Muslimun fi sahihihi an Anas. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Anas juga radhiyallahu an, anna imra'atan kana fi aqliha syai'. Ada seorang wanita yang kurang dalam akalnya. Ya. Artinya sedikit ada gangguan di akalnya. Ya. Faqalat, lalu dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inna li ilaika hajah. Katanya kepada Nabi, saya ada sesuatu yang saya butuhkan darimu. Ada sesuatu yang saya butuhkan darimu. Dia berkata kepada Nabi SAW. Faqal, kata Nabi SAW, ya umma fulan, unzuri ayya sikaki syi'ti hatta aqdiya laki hajataki. Fakhala ma'aha fi ba'di turuqi hatta faragat min hajatiha. Kata Nabi kepada wanita tersebut, wahai ummu fulan, lihatlah di mana tempat yang kamu inginkan, di gang mana, di jalan mana engkau sukai, di sana ya akan saya tunaikan apa yang kamu inginkan. Maka mereka pun berduaan di tempat tersebut, bukan berduaan di tempat sepi ya, karena banyak orang berseliweran jalan ya, tetapi mereka berdua di tempat tersebut. Dan wanita tadi menyampaikan kepada Nabi SAW apa yang dia ingin sampaikan. Ketika dia sudah selesai dan puas apa yang dia sampaikan kepada Nabi SAW, maka dia pun pergi. Ya. Ini juga menunjukkan ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Orang, wanita pula, terhitung wanita kurang akal. Ya, kurang akal. Ya, kalau tidak dikatakan gila berarti kurang akalnya. Ya, dia sampaikan kepada Nabi SAW, saya ada yang saya inginkan darimu. Maka Nabi katakan kepadanya, ya, ayo terserah tempat mananya yang kamu inginkan. Ya, akhirnya mereka berdoa di suatu tempat. Ya, di sana dia menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Setelah selesai dia pun pergi. Hadis riwayat Muslim. Ya. Wa fi sahih al-Bukhari, dan dalam kitab sahih al-Bukhari radhiyallahu taala rahimahullahu taala, anil Aswad, ya, dari salah seorang tabi'in, qal, kata al-Aswad an-Nakhai rahimahullahu taala, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna fi ahlihi. Ini juga menunjukkan ketawaduan, contoh yang lain dari ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Aswad bertanya kepada gurunya Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi SAW terhadap keluarganya? Qalat, kata Aisyah, kana fi mihnati ahlihi, dia selalu melakukan pekerjaan istrinya, dia membantu pekerjaan istrinya. Fa idza hadaratis shalah qama ila shalah, ketika tiba waktu salat, dia tinggalkan pekerjaan dan pergi menuju salat. Ini luar biasa. Seorang suami, seorang pemimpin, seorang rasul, seorang nabi alaihi salatu wassalam, di rumah dia membantu istrinya mengerjakan pekerjaan di rumah. Nanti setelah selesai atau ketika tiba waktu salat dan dikumandangkan adzan, dia tinggalkan pekerjaannya, keluar untuk menuju salat. Ya, ini sangat berbeda dengan sebagian suami sekarang ini. Sangat merasa hina, merasa
ya tercela bila mana dia mengerjakan pekerjaan istrinya di rumah. Ya. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ini contoh yang lainnya dari ketawaduan Nabi SAW. Kalau tadi contoh bagaimana dia tawadu mengerjakan pekerjaan, membantu pekerjaan istrinya di rumah. Yang sekarang ini luar biasa juga dari bentuk ketawaduan Nabi. Hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi, "Lau du'itu ila dhira'in au kira' atau qura' la ajabtu." Bila saya diundang untuk menyantap menyantap dhira', tulang yang lengan, tulang lengannya kambing atau tulang kaki kikil. Bila mana saya diundang untuk menyantap itu, maka saya akan penuhi undangan. Ini sebenarnya makanan-makanan yang mungkin tidak setingkat makanan daging yang nikmatnya ketika itu, tetapi Nabi SAW luar biasa. Andai kata diundang untuk makanan yang sangat sederhana tersebut, tetap dia akan memenuhi undangan ini. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi SAW. Walau uhdiya ilayya dhira'un aw qura' laqabiltu. Andai kata ada yang menghadiahkan kepada saya tulang-tulang yang seperti tadi, tulang tangan, tulang kaki, hewan-hewan yang disembelih, maka dia akan menerima. Tidaklah merendahkan, walaupun itu makanan ketika itu yang sangat sederhana, mungkin karena tidak ada dagingnya, sangat sedikit daging yang menempel di sana, tetapi Nabi SAW karena ketawaduannya menerima hadiah tersebut. Wa kana idza marra bisubyan, ini juga di antara ungkapan para sahabat, cerita para sahabat tentang ketawaduan Nabi. Apabila dia berpapasan dengan anak-anak kecil, melewati anak-anak kecil yang sedang bermain-main atau sedang berkumpul, sallama alaihim, dia mengucapkan salam kepada mereka, assalamualaikum. Anak-anak kecil yang sedang bermain-main, dia lewat di sana, dengan ketawaduannya dia menyampaikan atau memberi salam kepada mereka. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain dari ketawaduan Nabi SAW yang sekarang yang sudah kita pelajari, akan saya sebutkan. Yang pertama tadi tentang pilihan sebagai seorang Nabi dan Rasul, seorang hamba dan Rasul, maka dia memilih itu, kemudian masuk ke kota Mekah. Ini yang kedua, dalam keadaan menundukkan badannya. Kemudian ketika ada seorang budak memegang tangannya, kemudian menyeretnya, membawanya kemana-mana ke tempat yang dia suka. Kemudian setelah puas dia tinggalkan. Nabi SAW ini juga ketawaduan, dekat dengan siapapun juga. Anak budak perempuan yang ada gangguan akalnya, ini juga termasuk yang keempat. Yang kelima tadi, membantu keluarganya, pekerjaan di rumah. Kemudian ketawaduannya juga nampak ketika dia bila diundang untuk memakan makanan yang sangat sederhana, dia juga memenuhi undangan tersebut. Bahkan bila mana dihadiahkan, dia juga pasti menerima. Ini beberapa contoh ketawaduan Nabi SAW yang bisa menjadi pelajaran dan suri tauladan bagi kita. Setinggi apapun juga kedudukan kita, kita tetap seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai ada sifat yang tercela di dalam hati kita, kesombongan, merasa tinggi dari orang. Karena Nabi SAW manusia yang sangat tawadhu, dan bila mana kita mencintai Nabi, mengakui bahwa dia adalah ikutan kita, maka mari kita mencontoh dan menauladani akhlak beliau yang sangat terpuji ini. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi seputar ketawaduan Nabi dengan contoh-contoh yang lain pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, jazakallahu khairan atas pembahasan lanjutan dari materi kitab Min Akhlaqi Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam bersama guru kita, Buya kita Ustaz Dr. Asfir Rahmat Az-MA hafizahullah taala. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan memasuki untuk sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Ya, untuk pemirsa yang ingin bertanya, silakan dilihat untuk nomor yang bisa dihubungi di layar kaca Anda, 08117530.000 atau 40 di belakang 3. 08117530.000 ya, atau 40 di belakang 3. Kita akan angkat untuk penanya yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abu. Dengan siapa di mana? Abu Lutfi di Rumbai. Abu Lutfi di Rumbai. Ya. Ya, sebentar, Abu Lutfi. Ya, baik, silakan Abu Lutfi di Rumbai, pertanyaan atau konsultasinya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini di luar tema ya, Ustaz ya. Saya mau nanyakan tentang fidyah ini. Tentang Fidyah. fidyah. Ya. Kita kan saya sama istri saya kan diamanahkan beberapa teman gitu, Ustaz, untuk menyalurkan fidyah istri mereka ya. Ada yang 15 hari, 10 hari. Jadi kalau umpamanya disalurkan sekaligus, umpamanya 10 hari ya Ustaz ya, disalurkan langsung 10 hari itu untuk 10 orang boleh Ustaz ya? Baik, itu saja pertanyaannya Abu Lutfi. Ya, gitu aja Abu. Jazakumullah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Abu Lutfi di Rumbai Pekanbaru. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda, amma ba'd. Abu Lutfi di Rumbai Pekanbaru Riau menanyakan tentang membagikan fidyah, menyalurkan fidyah, bila mana fidyah itu misalnya untuk 10 orang, apakah boleh disalurkan sekaligus ya kepada 10 orang tersebut, atau misalnya 15 orang sekaligus untuk sekaligus ya satu kali penyerahan untuk 15 orang, maka jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Bila mana fidyah itu untuk 10 hari, maka dalam satu hari dibagikan kepada 10 fakir miskin. Untuk satu hari misalnya orang itu membayar fidyah 10 hari ya, maka 10 paket fidyah tadi diserahkan kepada 10 fakir miskin sekaligus dibenarkan. Dan bila mana fakir miskin ini tidak cukup sebanyak itu, maka membagikan fidyah ini kepada 5 orang misalnya. Tidak cukup sampai 5 orang hari ini dibagikan sekaligus, besoknya 5 lagi untuk 10 fidyah, maka ini juga dibenarkan. Misalnya untuk seseorang selama 1 bulan dia tidak akan mungkin berpuasa, maka dia boleh membayarkan sebelum Ramadan ya, untuk fidyah secara total kepada 30 fakir miskin, atau setiap hari satu fidyah, atau di ujung Ramadan membayar sekaligus 30 fidyah. Maka yang ditanyakan oleh Bapak Lutfi tadi atau Abu Lutfi tadi boleh ya untuk membayar, tetapi dengan ketentuan jumlah fakir miskinnya 10, bukan untuk satu orang 10 fidyah. Wabillahi taufiq. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Pertanyaan yang pertama dari Pekanbaru, Abu Lutfi di Rumbai. Pertanyaan yang kedua datang dari hamba Allah di Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara.
Ya, pertanyaan dari hamba Allah di Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Ya. Afwan Ustadz, mau bertanya langsung aja. Jika kita ada hutang puasa tahun lalu, namun belum sempat menggantinya pada Ramadan tahun ini, bagaimana solusinya Ustadz akibat lalai selama 11 bulan yang lalu? Pertanyaan dari hamba Allah di Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Ya, bagi siapapun kaum muslimin yang memiliki hutang puasa yang mesti diqadha, maka wajib dia mengqadha sebelum datang Ramadan berikutnya. Ya, wajib dia mengqadha sebelum datang Ramadan berikutnya, seperti yang dilakukan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yang tertunda penunaian puasa qadha Ramadannya, ya, dengan disibukkan mengurusi Nabi SAW sampai bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban dia fokus untuk mengqadha puasa Ramadan yang tertinggal. Ya, bila mana tidak dilakukan seperti yang ditanyakan ini, qadha Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya, maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Yang pertama, mereka sepakat bahwa ini adalah pelanggaran dan mereka mesti bertobat. Ya, orang yang melakukan ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melalaikan qadha puasa sampai datang Ramadan berikutnya, maka ini merupakan kesalahan yang harus dia bertobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini yang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan pada setelah Ramadan berikutnya yang sedang sekarang ini, berarti setelah Ramadan yang kedua dia wajib mengqadha segera. Dia wajib mengqadha segera. Ya. Ini pendapat yang pertama. Tanpa ada fidyah. Tanpa ada fidyah. Cukup dengan mengqadha saja puasa Ramadan tahun sebelumnya yang sudah berlalu sampai Ramadan ini, kemudian baru setelah Ramadan itu diqadha, bukan Ramadan ini tetapi Ramadan yang telah berlalu. Ya, yang ini pun sudah berlalu ya, karena mengqadhanya setelah Ramadan yang sekarang ini. Di qadha utang Ramadan di tahun yang lalu dan tanpa ada fidyah. Ini pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua, wajib mengqadha kemudian ditambah dengan membayar fidyah. Membayar fidyah sebagai efek jera atau pemberian efek jera dari kelalaiannya dalam mengqadha puasa Ramadan sebelum datang Ramadan yang sekarang. Ya, ini walaupun memang tidak ada dalil yang menegaskannya, tapi ini fatwa sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fatwa sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wajib bertobat, kemudian mengqadha, kemudian membayar fidyah. Bila mana dia misalnya punya hutang 10 hari Ramadan, ya, maka dia mengqadhanya 10 hari, kemudian memberi makan 10 fakir miskin. Ya, memberi makan 10 fakir miskin sebagai denda dari kelalaiannya dalam mengqadha puasa tersebut sebelum Ramadan yang baru ini. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Iya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Ya, pertanyaan dari hamba Allah tadi di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Kita beralih ke pertanyaan dari layanan interaktif. Sudah ada yang tersambung. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dengan Pak Nurdianto, pesisir selatan, Pak. Bapak Nurdianto di pesisir selatan Sumatera Barat ya? Iya, Sumatera Barat. Baik. Saya mau bertanya nih. Baik, silakan Bapak. Iya, saya mau bertanya nih Ustaz. Di tempat saya sholat tarawih itu 4 rakaat 1 salam. Jadi yang
saya tidak puas dengan sholat tarawih 4 rakaat 1 salam, makanya saya tidak memilih sholat di masjid dan sholat di rumah. Bagaimana tuh Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Nurdianto di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Silakan Ustaz. Ya. Salat tarawih Bapak Nurdianto dan kaum muslimin, kaum muslimat semua adalah ibadah yang disunnahkan di bulan Ramadan. Ya, salat tarawih salah satu ibadah yang disunnahkan di bulan Ramadan di malam harinya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, itu salat di malam Ramadan, salat sunnah, dengan penuh iman dan mengharapkan balasan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis sahih. Kemudian yang kedua, melaksanakan salat tarawih berjamaah adalah ibadah yang sunnah. Adalah ibadah yang sunnah. Dan ini adalah sunnah Nabi, dan ditekankan kesunahannya di zaman Umar bin Khattab. Dia sunnah Nabi karena Nabi SAW menyetujui salat berjamaah tarawih di bulan Ramadan di masanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh para ulama bahwa Nabi SAW pernah salat di masjid di malam-malam Ramadan, kemudian para sahabat berimaman dengan dia, dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Dan bukan hanya tidak mengingkari, malam berikutnya yang kedua dia juga salat di masjid, kemudian ikut juga lebih banyak dari malam pertama. Nabi juga tidak mengingkari. Malam ketiga pun demikian. Bahkan masjid penuh dengan jamaah. Nabi SAW salat dan juga tidak mengingkari, menunjukkan bahwa ini sunnah Nabi SAW dan bukan perkara yang baru. Kemudian ditegaskan, dikuatkan kesunahannya oleh Khalifatul Rashid Umar bin Khattab secara resmi di masa khilafahnya. Maka dia salat tarawih berjamaah adalah sunnah. Ini yang perlu dicatat. Kemudian tentang tuntunan salat tarawih, ya, Nabi SAW sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat bahwa salat malam itu masna 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukumus subha fal yarka rak'atan tutiru lahuma qad shalla. Barang siapa yang mengkhawatirkan, ini menunjukkan betapa panjangnya salat malam Nabi SAW, salat tarawih Nabi SAW. Itu 2 rakaat. Nah, kemudian bila mana dikhawatirkan masuk waktu subuh, maka ditutup dengan 1 rakaat witir. Ini yang juga perlu disampaikan. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang mungkin bisa dijadikan atau diambil dalil oleh sebagian pendapat bahwa Nabi SAW salat 4 rakaat. Ya, shalla arba'an. Ya, kata Aisyah, Nabi SAW tidak pernah menambah atau melebihkan di dalam Ramadan, di luar Ramadan dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat, dan jangan tanya tentang keindahannya dan lamanya. Nah, ini mungkin yang dijadikan sebagian dalil oleh sebagian pendapat tentang ini. Maka ala kulli hal ini juga pendapat yang berusaha untuk mencari, memakai dalil dari hadis-hadis Nabi SAW, dan kita menghormati pendapat ini, ya, walaupun kita merajihkan pendapat bahwa dia salat 2 rakaat salam. Adapun Bapak Nurdianto salat di rumah karena merasa tidak nyaman dengan melaksanakan salat 4 rakaat 1 salam itu, maka bebas, ya, terbuka lebar, karena memang berjamaah itu sunnah. Salat berjamaah tarawih di bulan Ramadan sunnah. Dan bahkan bagi sebagian orang justru salatnya sendiri di rumah lebih utama bila mana
dia benar-benar melakukannya dengan sempurna, dengan tenang, ya, dengan penuh dengan bacaan yang panjang. Ya, ini yang perlu diketahui. Jadi tidak mengapa. Ya, tidak mengapa Bapak salat di rumah karena memang hukum berjamaahnya sunnah. Wabillahi taufik. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Bapak Nurdianto tadi di pesisir selatan Sumatera Barat, mungkin ini adalah pemirsa Surau TV yang bertanya. Dan kaum muslimin dan muslimat, kita angkat dulu pertanyaan dari WhatsApp. Dari WhatsApp, Ibu hamba Allah di Lasem Rembang, Jawa Tengah. Pertanyaan dari Ibu hamba Allah di Lasem Rembang, Jawa Tengah. Baik, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adik saya 6 bulan yang lalu sakit ginjal dan harus cuci darah 2 kali seminggu. Untuk puasa sepertinya tidak bisa karena kondisinya payah sekali. Bolehkah ia membayar fidyah? Karena untuk mengqadha juga terlalu berat. Setiap hari sudah kesulitan untuk makan. Untuk membayar fidyah, bolehkah ayah atau saudara saya yang membayarkan karena kondisi adik saya ini otomatis sudah tidak bisa mencari nafkah? Mohon jawabannya ya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Dari Ibu hamba Allah di Lasem Rembang, Jawa Tengah. Ya, Ibu hamba Allah di Lasem Rembang, Jawa Tengah. Yang pertama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran kepada adik ibu dan keluarga yang mengurusi beliau yang sakit, kemudian diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalullah al-azim Rabbal arsyil azim an yasfiyahu. Saya memohon kepada Allah yang maha besar, pemilik arsy yang besar, semoga Allah memberikan beliau kesembuhan. Yang kedua, saya sebelum menjawab memberikan pesan kepada ibu untuk menanyakan kepada yang lain setelah menerima jawaban saya ini, karena bisa jadi jawaban saya ini keliru, ya. Yang saya pahami dari kondisi saudara ibu ini bahwa beliau sudah layak ya untuk membayar fidyah karena kondisi kesehatannya yang sudah gagal ginjal. Tentu dia dalam kondisi sakit yang tidak ada ujungnya, karena apalagi kalau sudah cuci darah 2 kali seminggu, ya tentu kondisinya sangat melemah. Maka wallahu alam, dia sudah termasuk orang-orang yang layak untuk membayar fidyah. Dan bahkan untuk pertanyaan yang berikutnya adalah dibayarkan fidyahnya karena dia memang tidak akan mungkin bisa bekerja untuk mencari nafkah, maka bisa orang tuanya membayarkan fidyahnya atau keluarganya yang lain, ya. Ini jawaban saya, wallahu taala alam, dan saya berharap ibu menanyakan juga kepada ustaz-ustaz yang lain, wallahu alam. Iya, baik, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Kini kita beralih dulu ke pertanyaan dari layanan interaktif 08117530.000. 08117530.000. Iya, mohon maaf, silakan dihubungi untuk nomor interaktif 08117530.000. Baik, sudah ada yang masuk, kita akan angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Amin di Bangkinang Riau. Bapak Amin di Bangkinang Riau. Silakan Bapak Amin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah saya menyediakan TV parabola menyiarkan siaran salat tarawih di Tanah Suci sekitar jam 1 malam. Yang saya tanyakan, apakah boleh saya mengikutinya secara sendiri dengan menghadap ke televisi itu? Belajar Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin di Bangkinang ya Ustaz. Ya. Kan Ustaz. Ya, terima kasih untuk Bapak Amin yang asalnya salat
tarawih ini kan adalah sholat sendiri-sendiri, kemudian dituntut untuk dilakukan berjamaah. Ya, dituntut untuk melakukan berjamaah, dan berjamaah yang kita pahami adalah berjamaah secara langsung. Ya, secara langsung seperti yang dilakukan di zaman Nabi SAW ketika 3 malam berturut-turut Nabi SAW salat berjamaah dengan para sahabatnya. Kemudian di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ia mengumpulkan para sahabat di masjid Nabi SAW di belakang satu imam berjamaah secara langsung, ya, dan berjamaah dengan terpisahnya antara imam dengan makmum di tempat yang berdekatan. Ini para ulama membenarkan, seperti terpisah oleh kaca, misalnya makmumnya melihat makmum di belakang kaca kemudian sampai kepada imam, maka jamaahnya sah, berjamaahnya sah. Atau terpisah oleh jalan, sementara makmum yang di seberang jalan melihat makmum yang di depannya di seberang jalan yang satunya, kemudian yang ke depannya sampai melihat imam. Jadi kondisi yang seperti ini jamaahnya sah, tetapi terpisah dengan tempat yang sangat jauh seperti yang Bapak tanyakan, maka wallahu alam, berjamaah Bapak tidak sah, tetapi salat malam Bapak sah. Ya, salat malamnya sah, jamaahnya tidak terhitung berjamaah dengan imam Masjidil Haram. Kalau ini terbuka, maka semua kaum muslimin ingin melakukannya. Saya tadi malam salat tarawih bersama imam Mekah, ya, tapi ini tentu tidaklah yang sesuatu yang dianjurkan, bahkan jamaahnya pun tidak sah. Ya, kalau memang Bapak ingin mendengar bacaan imam di Mekah, itu cukup dengan mendengar saja, tidak dalam keadaan salat. Ya, maka utamanya adalah melaksanakan salat sendirian atau berjamaah secara langsung di mana Bapak berada, ya, di masjid, atau berjamaah di rumah, atau salat sendiri di rumah. Adapun berjamaah dengan berniat, yaitu berimaman dengan imam di Masjid Haram, maka jamaahnya tidak sah. Wabillahi taufik. Ya, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Ya, mungkin ini adalah efek rindu berat Pak Amin untuk sholat di Masjidil Haram, ya. Baik, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita kembali ke pertanyaan dari WhatsApp. Ada Bapak Budi di Palembang, Sumatera Selatan. Ya, Pak Budi di Palembang, Sumatera Selatan bertanya, mau tanya tentang perselisihan istri dan adik perempuan saya di bulan puasa ini. Masya Allah, berselisih Ustaz. Perselisihan ini membatalkan puasakah, dan siapa yang harus saya bela? Terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Budi di Palembang, Sumatera Selatan. Ya. Terima kasih untuk Bapak Budi. Yang bertanya dua pertanyaan, ya, dari satu kasus, ya, tentang pertengkaran, perselisihan antara dua wanita yang sangat dekat dengan dia, yaitu istri dan adik perempuan. Ya, apakah pertengkaran dan perselisihan tersebut membatalkan puasa? Wallahu a'lam. Ya, pertengkaran ini tidaklah membatalkan puasa secara ibadah. Ya, dalam bentuk ibadah tidak membatalkan ibadah puasa. Ibadah puasanya tetap sah, tetapi nilainya tidak ada. Nilainya rusak oleh pertengkaran tadi. Makanya Nabi SAW menjelaskan keutamaan ibadah puasa, bagaimana seseorang itu menahan dirinya agar tidak melakukan dosa, agar tidak melakukan pembatal-pembatal puasa, dan juga tidak melakukan perusak-perusak puasa. Bila mana ada orang yang ingin menyakitinya, wa in qatalahu ahadun, ya, falyaqul inni imru'un sha'imun. Bila mana ada seorang ingin menyakitinya, maka sampaikan kepadanya bahwa dia sedang berpuasa.
Ini menunjukkan bahwa perkelahian, pertengkaran merusak puasa. Dan merusaknya ini yang dikhawatirkan, bisa jadi merusak semua sehingga tidak tersisa ya pahala puasa. Ya. Tidak menyisakan pahala puasa. Lelah kita menahan lapar, menahan dahaga, tetapi tidak ada hasilnya. Puasanya benar, sudah tertunaikan kewajiban berpuasa, tetapi tidak ada apa-apa. Ini yang kita khawatirkan. Ya, kalau untuk mencari sahnya saja, ya tentu sangat rendah cita-cita seorang Muslim. Ya, untuk mencari sahnya ibadah, tapi tidak menginginkan ibadahnya diterima. Ya, tidak menginginkan ibadahnya memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala agar dia bisa memetiknya nanti di akhirat. Ini Allahul Musta'an, ini sangat merugi, ya, sangat merugi. Apa yang kita inginkan dari ibadah? Ya, bagaimana kita diridhai oleh Allah, bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bertengkar, berselisih di bulan Ramadan, di antara orang-orang yang berpuasa, perusak ibadah puasa. Perusak ini yang harus kita khawatirkan. Ya, sebagaimana kita khawatir mobil kita rusak, pakaian kita rusak, rumah kita rusak, HP kita rusak. Kenapa kita tidak peduli dengan rusaknya puasa kita? Padahal puasa itulah yang harta kita. Dia adalah pemberi syafaat kita nanti di sisi Allah. Dia dijanjikan pahala yang tidak ada batasnya. Dijanjikan pahala oleh Allah yang tidak ada batasnya. Untuk ibadah yang lain antara 10 sampai 700 kali lipat. Sementara ibadah puasa tanpa batas. Lalu kita merasa biasa-biasa saja merusak ibadah puasa. Waliyadzubillah. Ini perlu disampaikan kepada siapapun juga, termasuk kepada istri Bapak Budi dan adik perempuan dan siapapun juga. Berhati-hati dari hal-hal yang merusak puasa. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, ini dosa. Berkata dusta, berbuat dusta ketika berpuasa, maka Allah SWT tidak memerlukan haus dan laparnya dia. Berarti tidak dinilai oleh Allah SWT. Dia hanya lelah dengan lapar dan dahaganya saja. Kemudian yang kedua, ya, siapa yang dia bela? Masalah membela dan tidak membela ini tentu kembali kepada bukan kepada istri atau kepada adik perempuan, tetapi mana yang berada di pihak yang benar. Yang pertama, kedua-duanya adalah orang yang di bawah tanggung jawab bapak, yang bapak memiliki wewenang untuk mengarahkannya, yang bapak sebagai pemimpin mereka. Adik bapaklah pemimpinnya, istri bapak apalagi, maka bapak punya tanggung jawab untuk mengarahkan mereka, untuk menghilangkan atau menghabiskan, untuk mengingkari kemungkaran yang terjadi. Ya. Nah, kemudian nanti tentu tentang kebijakan. Ya, tidak ada bela-membela, tetapi kedua-duanya merasa melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, merusak puasa masing-masing, maka kedua-duanya diingatkan. Masalah bela-membela ini tentu juga akan berisiko, ya. Berisiko. Terkadang kalau dibela istri tentu akan memunculkan risiko, dibela adik perempuan munculkan risiko, tetapi yang bijaksana, ya, letakkan sesuatu pada posisinya. Kedua-duanya sedang melakukan pelanggaran, kedua-duanya diingkari, kedua-duanya dinasihati, diarahkan, dibimbing, karena kedua-duanya adalah di bawah kepemimpinan Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari perusak-perusak ibadah puasa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk melakukan ibadah-ibadah dengan kualitas yang sempurna. Wallahu a'lam. Iya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Bapak Budi bisa kembali memberikan nasihat dan kembali akur istri dan adik perempuannya. Amin. Baik, pertanyaan yang terakhir kita angkat dari Agung di Jakarta. Ya, mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir dari Agung di Jakarta. Ya, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mengenai akhlak Rasulullah yang membantu pekerjaan istri, Masya Allah, sampai batasan mana menurut riwayat yang ada? Syukron, jazakallah khair. Ya, mudah-mudahan yang bertanya Agung di Jakarta sudah punya istri ya. Baik, silakan Ustaz. Ya, ya, di antara yang tadi kita dapat pelajarannya adalah bukti ketawaduan Nabi ketika dia tidak berat, ya, tidak merasa canggung untuk membantu pekerjaan istri di rumah. Pertanyaannya batasannya, sampai di mana batasannya? Ya, batasannya tentu apa yang bisa dilakukan. Seperti Nabi SAW mengurus, ya, pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh istrinya untuk dia, untuk melayani suaminya, mengurus sendalnya, menjahit pakaian yang robek. Sebenarnya itu pekerjaan istri, tetapi Nabi SAW sendiri yang melakukannya, memperbaiki sendalnya yang rusak, menambal pakaiannya yang robek, walaupun tidak ada batasannya, tetapi sewajarnya yang bisa dilakukan. Ya, jangan sampai pula terkesan bahwa suami itu sebagai pembantu di rumah, tetapi membuktikan bahwa dia benar-benar menghargai peran seorang istri itu. Maka dia, apa yang dia bisa lakukan, tidak menunggu suami istrinya. Ya, dia bisa lakukan untuk memperbaiki sendalnya yang rusak, dia bisa. Tapi karena merasa bahwa dia adalah pemimpin di rumah, dia tidak mau melakukannya. Ini yang kebablasan. Atau yang lebih kebablasan lagi, yang tadi, pokoknya tiba di rumah dia mencuci pakaian, memasak nasi, mencuci piring, bersih rumah, sementara istrinya sibuk main HP. Ini tidak benar, ya. Ini tidak benar. Tetapi yang dilakukan Nabi SAW ada yang sepantas, yang sewajarnya istrinya berbuat, tetapi ada pekerjaan yang tanpa menunggu istrinya, yang seharusnya dia yang melakukan, tapi karena ingin mengeringankan pekerjaan istri itu, maka dia lakukan. Memperbaiki sendal, menambal pakaiannya yang sudah robek. Ini diantara gambarannya. Dan itu tadi batasan-batasan yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pegangan dan panduan. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Pertanyaan dari Agung tadi di Jakarta adalah pertanyaan yang terakhir. Semoga kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari jawaban-jawaban nasihat serta solusi yang diberikan guru kita, Buya kita Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, kini kita dengarkan ikhtitam atau nasihat tambahan sebagai penutup kita di acara kita ini. Barakallahu fikum. Kepada Ustaz, tafadhal masykur. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, baik pemirsa TV maupun pendengar radio, sekarang kita sudah berpindah ke 10 pertengahan Ramadan. 10 awal sudah kita lewati, yang tidak akan mungkin kembali. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan yang kemarin sudah kita, tadi malam sudah kita tinggalkan dan sudah berpisah. Dia tinggal kenangan. Tidak tahu apa yang telah kita lakukan. Bagi yang bersemangat mengisi 10 hari yang telah berlalu dengan puasa yang total, melakukan atau melakukan puasa dengan nilai-nilainya, dengan tuntutan-tuntutannya, mengerjakan ibadah-ibadah yang banyak, maka sekarang jangan berhenti, lanjutkan dan ditambah lagi, karena perjuangan kita bukan hanya sampai pada 10 ini. Dan Ramadan bukan seperti ekor tikus, semakin ke ujung semakin mengecil. Semangat kita semakin mendekat, akhir Ramadan semakin habis. Tidak. Ramadan berbeda. Semakin ke akhir semakin tinggi semangat kita. Semakin banyak usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan. Dia memang pelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwa begitu cepat waktu berlalu. 10 hari itu tidak terasa sama sekali. Dengan kesibukan kita, baik dengan ibadah ataupun kesibukan dunia.
10 hari yang sudah kita mulai sekarang ini tidak mungkin terasa lama nanti ketika kita sudah masuk ke 10 terakhir. Maka lanjutkan, tambah lagi, jangan berhenti. Bagi yang lalai, menunggu kapan lagi? 10 hari sudah telah berlalu, sementara hari-hari itu sibuk dengan kelalaian, penuh dengan kelengahan, jauh dari ketaatan. Maka saya mengingatkan, apa yang kita tunggu lagi? Apakah kita menunggu ketika ajal kita sampai ke tenggorokan baru kita sadar bahwa kita diperintah untuk beribadah? Ramadan anugerah Allah, limpahan rahmat dan karunia ilahi, penuh dengan ampunan, pembebasan dari api neraka, tempat wacana untuk mencapai keberuntungan. Kenapa kita mesti lalai? Kenapa kita masih lalai? Maka yang masih kurang, sekarang perbaiki diri, benahi, mulailah semangat lagi. Perjuangan belum habis. Bertobat kepada Allah atas kelalaian dan sisingkan lengan baju untuk sebuah keseriusan, semangat dan perjuangan agar kita bisa mencapai tingkat ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan sebagai nasihat di penghujung perjumpaan kita di hari yang mulia. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, teruslah, lanjutkan, bersemangatlah terus. Dan wahai orang-orang yang tetap menginginkan keburukan, berhentilah, sudahilah. Mari kita sama-sama meraih dan menggapai ridha Allah ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, jazakallahu khairan atas tambahan nasihat dari Ustadz kepada kita semuanya sebagai ikhtitam atau penutup acara kita di Jumat pagi menjelang siang ini waktu Indonesia Barat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kesehatan, kemudahan dan kesempatan untuk kembali melanjutkan pembahasan kitab Min Akhlaqir Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat pekan depan. Amin ya rabbal alamin. Dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sampai di sini perjumpaan kita. Mohon maaf kepada Anda semuanya yang belum berkesempatan mengajukan pertanyaan baik melalui interaktif dan juga WhatsApp dan SMS. Mohon maaf untuk Akhi Indra di Batam, ya, Abu Hibban di Bandung, dan kaum muslimin dan muslimat lainnya yang belum sempat kita ajukan pertanyaan atau konsultasinya kepada guru kita, buya kita Al-Ustaz Abu Nuaim Dr. Asbir Rahmat AZMA hafizahullah ta'ala. Dan jangan berkecil hati, Allah maha mengetahui, maha mendengar, karena usaha Anda untuk bertanya adalah usaha Anda untuk mendapatkan ilmu. Semoga diganjar dengan pahala meskipun belum sempat kita ajukan kepada beliau. Semoga kita kembali bersua di hari Jumat pekan depan. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ana Abu Auni, kru Radio Hidayah FM, mengucapkan jazakumullah khair kepada rekan-rekan kru media televisi dan radio dakwah serta channel pusat dari RTVC di Jakarta. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.